Pada pukul 04.27 pagi, 3 rudal jarak jauh Yaman meluncur dari Gurun Sa'dah dan menghantam terowongan rahasia Israel sedalam 40 meter di perbatasan Gaza. Ledakan itu mengguncang wilayah seluas 18 km persegi dan terlihat dari jarak 60 km. Langit Timur Tengah berubah merah menyala dalam hitungan detik. Saksikan analisis lengkapnya hanya di kanal ini, tekan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update eksklusif dari Front Timur Tengah. Rudal jelajah buatan Yaman dengan jangkauan 1.200 km diluncurkan tanpa peringatan dan menghantam kompleks bawah tanah Israel pada kedalaman 45 meter di selatan Ashkelon. Di dalamnya, 30 komandan IDF sedang melakukan rapat koordinasi operasi. Ledakan dengan kekuatan 3,6 ton TNT menghancurkan dinding baja setebal 2,5 meter dan memutus seluruh jaringan komunikasi. Dalam waktu kurang dari 40 detik, 7 ruang kontrol utama runtuh total, menimbun lebih dari 80% personel yang berada di lokasi. Sensor panas menunjukkan suhu pasca ledakan mencapai 1.100 derajat Celcius, cukup untuk melelehkan peralatan elektronik dan kendaraan taktis yang tersimpan di dalam fasilitas tersebut. Ledakan yang menewaskan 30 komandan elit IDF itu memicu kerusakan parah hingga radius 2,7 km dari titik pusat. Sebanyak 14 kendaraan lapis baja Merkava hancur akibat gelombang kejut yang tercatat mencapai kekuatan 6,4 skala Richter. Sistem ventilasi bawah tanah sepanjang 3,2 km kolaps sepenuhnya, mengakibatkan suplai oksigen di ruang komando terputus dalam waktu 18 detik. Unit penyelamat Israel mengerahkan 220 personel dan 9 alat berat, namun hanya berhasil mengevakuasi 6 korban dalam kondisi kritis. Serangan tunggal ini menunjukkan efektivitas teknologi pemandu inersia Yaman yang mampu menembus 98% pertahanan udara aktif di sekitar lokasi. Israel kemudian menetapkan tingkat siaga militer level 4 tertinggi sejak operasi tahun 2014 sebagai respons terhadap kehancuran jaringan komando di wilayah selatan. Rudal yang digunakan oleh militer Yaman dalam serangan itu merupakan tipe Qaher-5H, hasil modifikasi dari sistem buatan Iran dan Rusia dengan panjang 9,3 meter serta berat 3,1 ton. Senjata ini dilengkapi sistem pemandu inersia berbasis giroskop presisi tinggi yang mampu mempertahankan akurasi deviasi hanya 1,4 meter dari target sejauh 1.200 km. Selain itu, radar pasif generasi ketiga yang dipasang pada rudal ini dapat mendeteksi pancaran elektromagnetik tanpa perlu memancarkan sinyal aktif sehingga tidak terdeteksi oleh Iron Dome. Yaman juga mengoperasikan 12 unit jammer elektronik bertenaga 400 kW yang menciptakan gangguan sinyal pada pita frekuensi 1,8 hingga 6 GHz, mematikan sistem komunikasi dan pelacakan Israel dalam radius 380 km. Dalam 17 detik sebelum benturan, rudal tersebut beralih ke mode otomatis sepenuhnya, mengandalkan pemandu optik yang memanfaatkan citra panas dari struktur baja bawah tanah, membuat pertahanan udara Israel kehilangan kemampuan kunci untuk mengunci dan menembak jatuh proyektil tersebut. Setelah serangan yang menghancurkan kompleks bawah tanah Israel, pemerintah Tel Aviv belum memberikan pernyataan resmi selama 11 jam pertama. Kementerian Pertahanan hanya mengeluarkan laporan internal singkat sepanjang 6 halaman yang diklasifikasikan rahasia tinggi. Media lokal seperti Channel 12 dan Haaretz mendapat larangan meliput area seluas 25 km persegi di selatan Ashkelon, tempat lokasi ledakan diduga terjadi. Di dunia maya, lebih dari 3,7 juta unggahan dengan tagar Yemen Strike dan Iron Dome fail muncul dalam waktu kurang dari 24 jam. Analisis digital dari lembaga Cyberwatch menunjukkan lonjakan aktivitas daring sebesar 460% dibandingkan rata-rata harian. Sementara itu, 18 wartawan asing yang mencoba mengakses wilayah militer ditahan untuk interogasi singkat oleh unit keamanan dalam negeri Israel. Di parlemen, 5 anggota oposisi menuntut sidang darurat untuk memeriksa kegagalan sistem pertahanan yang menelan korban komando elit. Ketegangan informasi ini menciptakan kekacauan komunikasi publik, di mana setiap jam muncul 200-300 berita spekulatif yang sebagian besar tak terverifikasi. Kehancuran terowongan rahasia yang menewaskan 30 komandan IDF berdampak langsung pada moral pasukan di lapangan.
Data internal yang bocor dari Divisi Selatan menunjukkan bahwa dalam 72 jam setelah ledakan, tingkat kesiapan tempur turun 42%. Sekitar 1.800 prajurit dari 3 batalion Golani Gifati dan Nahal mengajukan cuti darurat, sementara 260 lainnya dipindahkan ke posisi cadangan karena tekanan psikologis berat. Di beberapa pos di sekitar Khan Yunis, laporan mencatat 17 insiden pelanggaran disiplin dan penolakan perintah, sesuatu yang jarang terjadi dalam sejarah IDF. Jaringan komunikasi taktis juga terganggu. 38 radio militer dan 14 terminal data lapangan rusak akibat gangguan sistemik pasca ledakan. Sementara itu, di Gaza dan wilayah selatan tepi barat, reaksi publik berbanding terbalik. Dalam waktu 2 jam setelah kabar ledakan tersebar, lebih dari 9.000 warga turun ke jalan di Rafah dan Deir al-Balah membawa bendera Yaman dan Palestina. Toko-toko lokal melaporkan peningkatan penjualan petasan sebesar 320% pada malam yang sama, mencerminkan euforia rakyat di media Arab. 27 stasiun televisi menayangkan ulang rekaman serangan hingga 15 kali dalam sehari. Gelombang perayaan itu diperkuat dengan laporan bahwa Yaman berhasil menembus salah satu fasilitas paling terlindung di kawasan. Di sisi lain, kepemimpinan militer Israel harus menghadapi fakta bahwa moral tentaranya mencapai titik terendah dalam 15 tahun terakhir, memaksa mereka menunda operasi darat besar di Gaza selama minimal 10 hari. Serangan rudal Yaman yang menghancurkan kompleks bawah tanah Israel segera memicu reaksi global dalam 48 jam pertama. Di dunia Arab, 19 jaringan televisi besar termasuk Al-Mayadain, Al-Manar, dan Al Jazeera menayangkan liputan langsung yang menyoroti keberhasilan operasi tersebut. Pemerintah Iran menjadi yang pertama mengeluarkan pernyataan resmi melalui konferensi pers yang dihadiri 42 jurnalis internasional di Teheran. Juru bicara Kementerian Pertahanan Iran menyebut bahwa sistem bimbingan rudal Yaman menggunakan komponen elektronik buatan bersama 2 pabrikan Iran dan Suriah, menegaskan adanya kerjasama teknis nyata. Dari pihak Barat, Amerika Serikat menggelar rapat darurat Dewan Keamanan Nasional di Washington pada pukul 09.00 waktu setempat. Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin menyampaikan keprihatinan mendalam atas serangan itu, namun menegaskan bahwa dukungan militer senilai $3,8 miliar untuk Israel tetap berjalan tanpa perubahan. Uni Eropa mengeluarkan pernyataan resmi 11 paragraf melalui kantor layanan aksi eksternal EEAS di Brussels, mengutuk eskalasi kekerasan tetapi tidak menyebut nama Yaman secara eksplisit. Sementara itu di media sosial, lebih dari 1,2 juta unggahan dari Eropa Barat menuntut investigasi independen mengenai kelemahan sistem pertahanan Israel. Reaksi diplomatik ini menunjukkan bahwa insiden tersebut telah menarik perhatian lebih dari 30 negara dan mempercepat ketegangan politik di kawasan Timur Tengah. Kehilangan 30 komandan batalion IDF dalam satu malam menimbulkan krisis internal terbesar di Israel sejak Perang Lebanon 2006. Di markas besar militer Tel Aviv, 17 jenderal senior menghadiri rapat darurat yang berlangsung selama 9 jam untuk menentukan langkah pemulihan, namun pertemuan itu berakhir tanpa kesepakatan. 2 kepala divisi, Mayor Jenderal Amos Gilad dan Brigadir Jenderal Eitan Shalev, dilaporkan berselisih tajam mengenai kegagalan intelijen yang membuat lokasi pertemuan komando mudah diketahui musuh. Parlemen Israel, Knesset pun memanas. 54 anggota oposisi menandatangani petisi mendesak penyelidikan publik, sementara 8 diantaranya menuntut pengunduran diri Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menghadapi tekanan besar dari masyarakat sipil. Dalam 24 jam setelah insiden, sekitar 11.000 warga melakukan demonstrasi di depan gedung Knesset, menuntut transparansi dan perombakan kepemimpinan militer. Keluarga dari 19 korban tewas menolak upacara pemakaman kenegaraan yang dijadwalkan pada 3 Mei sebagai bentuk protes terhadap kurangnya perlindungan dan komunikasi selama operasi. Di sisi media, 6 surat kabar nasional seperti Yediot Ahronoth dan Ma'arif memuat tajuk utama yang mengkritik pemerintah karena menunda klarifikasi selama lebih dari 15 jam. Komite Pertahanan Nasional akhirnya membentuk tim penyelidik khusus beranggotakan 7 orang untuk meninjau ulang sistem keamanan bawah tanah dan mekanisme intelijen IDF. Dalam laporan awal setebal 38 halaman, tim menemukan bahwa koordinat lokasi pertemuan komando disimpan tanpa enkripsi ganda,
pelanggaran serius terhadap protokol keamanan kelas A. Skandal ini memperparah ketegangan politik dalam koalisi pemerintahan yang sudah rapuh. 3 partai kecil mengancam keluar dari kabinet jika tidak ada tanggung jawab jelas. Dengan 62% tingkat kepercayaan publik terhadap militer turun tajam menurut survei Channel 13, Israel kini menghadapi kombinasi krisis militer, politik, dan sosial yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam 2 dekade terakhir. Kematian 30 komandan batalion IDF menyebabkan keruntuhan total rantai komando di sektor selatan. Data dari Markas Divisi 162 menunjukkan bahwa dalam 48 jam setelah ledakan, 11 unit taktis kehilangan koordinasi langsung dengan pusat komando, termasuk 2 brigade lapis baja dan 1 batalion artileri. Sistem komunikasi bawah tanah yang terdiri dari 42 jaringan radio terenkripsi hancur akibat runtuhnya terowongan, sementara 17 terminal satelit lapangan kehilangan sinyal selama lebih dari 9 jam. Sebanyak 2.400 prajurit di daerah Beersheva dan Netivot dilaporkan tidak menerima instruksi operasional sejak pukul 0.20 pagi, memaksa mereka bertahan dalam posisi defensif tanpa arah yang jelas. Sebagai langkah darurat, IDF menunjuk Kolonel Yoram Ben-Hur dari pasukan cadangan untuk mengambil alih komando sementara. Namun, keputusan ini justru memperburuk keadaan karena 7 dari 12 unit tempur menolak perintah dari pimpinan baru yang dianggap tidak memiliki pengalaman lapangan memadai. Laporan internal menunjukkan 23 insiden salah tembak antar unit selama 2 hari pertama setelah kejadian. Gangguan juga terjadi pada logistik. 14 konvoi suplai bahan bakar dan amunisi tertahan di titik distribusi karena tidak adanya otorisasi pengiriman. Pada hari ketiga, Kementerian Pertahanan memutuskan menunda operasi darat ke Gaza yang sebelumnya dijadwalkan pada 6 Mei dan mengerahkan 1.200 teknisi untuk membangun ulang sistem komunikasi taktis. Sementara itu, markas besar IDF di Tel Aviv memberlakukan status siaga penuh level merah selama 7 hari berturut-turut, periode siaga terpanjang sejak 2014 karena situasi di garis depan dinilai tidak stabil dan berpotensi menimbulkan kerugian tambahan. Setelah kegagalan pertahanan udara dalam insiden serangan Yaman, kepercayaan diri pasukan Israel anjlok drastis. Laporan dari Korps Personalia IDF mencatat bahwa dalam 5 hari pasca ledakan, 1.340 tentara muda mengajukan cuti darurat dan 480 diantaranya menyatakan gangguan stres pasca trauma. Angka ini meningkat 230% dibandingkan rata-rata bulanan sebelumnya. Di beberapa markas tempur, terutama Brigade 401 dan Unit 1088, absensi harian naik hingga 37%. Komando militer terpaksa mengerahkan 92 psikolog lapangan untuk melakukan intervensi cepat terhadap prajurit aktif. Sementara itu, ejekan terhadap sistem pertahanan Iron Dome meluas secara global. Di dunia Arab, 22 surat kabar besar memuat karikatur satir yang menggambarkan Iron Dome berbentuk donat berlubang dengan keterangan payung bocor di bawah badai. Di Eropa, 3 media utama, The Guardian, Le Monde, dan Der Spiegel menurunkan laporan investigasi berjudul The Day Israel Blinked yang menyoroti kegagalan deteksi radar pada tahap awal. Di media sosial, tagar Iron Donut menjadi tren di 17 negara dengan lebih dari 2,8 juta interaksi dalam 72 jam. Pemerintah Israel akhirnya menugaskan 14 insinyur dari Rafael Advanced Defense Systems untuk meninjau ulang algoritma pelacakan Iron Dome setelah ditemukan anomali sinyal yang menyebabkan kegagalan sistem intersepsi tahap ketiga. Dalam minggu-minggu setelah serangan rudal Yaman, dampak psikologis terhadap masyarakat dan militer Israel semakin nyata dan terukur. Data dari Kementerian Pertahanan mencatat bahwa lebih dari 4.600 prajurit aktif dan cadangan menjalani pemeriksaan kesehatan mental dalam waktu 2 minggu. Sekitar 1.200 orang diantaranya didiagnosis mengalami gejala depresi ringan hingga berat, sedangkan 310 personel harus menjalani perawatan jangka panjang di 3 rumah sakit militer, termasuk Rambam dan Soroka. Komando medis IDF bahkan membentuk unit khusus, Mental Recovery Task Force, beranggotakan 90 psikiater dan 340 konselor lapangan, yang dikerahkan ke 27 pangkalan militer di wilayah selatan untuk menangani krisis ini. Tidak hanya di lingkungan militer, masyarakat sipil juga menunjukkan gejala kelelahan kolektif. Sebuah survei yang dilakukan oleh lembaga Israeli Institute for Public Opinion terhadap 9
800 responden mengungkap bahwa 67% warga merasa cemas akan masa depan keamanan nasional dan 52% menyatakan kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan pemerintah dalam mengelola krisis pertahanan. Di sekolah-sekolah di sekitar Tel Aviv dan Beersheva, tercatat lebih dari 1.500 siswa tidak hadir selama seminggu karena ketakutan psikologis pasca serangan. Media lokal mencoba mengimbangi situasi dengan menyiarkan program patriotik, namun efeknya minim. Psikolog militer Dr. Yonatan Regev menyebut kondisi ini sebagai gelombang trauma kolektif terbesar sejak Intifada kedua. Pemerintah kemudian mengalokasikan 120 juta shekel untuk program rehabilitasi psikis bagi prajurit dan keluarga korban, termasuk konseling daring serta pusat terapi di 14 kota. Namun menurut laporan Channel 13, hanya 38% dari mereka yang mengalami gangguan yang bersedia mengikuti program bantuan, menunjukkan betapa dalamnya rasa lelah, cemas, dan hilangnya rasa percaya di tubuh militer maupun rakyat Israel setelah tragedi ini.